Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, yang soleh dan solehah, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih terus diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan melanjutkan pelajaran bab 2, pelajaran prakarya kita ya, bab 2 tentang penghasil bunyi dan gerak bersumber pada arus listrik DC, pertemuan 3. Sebelum kita memulai pembelajaran pertemuan 3, sama-sama kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, anak semuanya, pada pertemuan ketiga ini kita akan merencanakan prosedur alat gerak yang memanfaatkan listrik ya. Bisa listrik AC ataupun DC ya. Kita lihat di dalam membuat alat gerak ini, kita harus pahami dulu komponen utamanya atau komponen pokoknya ya. Komponen pokok utamanya yaitu terdiri dari yang pertama adalah dinamo ya. Fungsi dari dinamo inilah alat nanti yang merubah arus listrik berubah menjadi alat gerak. Nah ya, tanpa dinamo tidak akan jadi semuanya. Nih ya, dinamo, gambar dinamonya. Kita lihat nih. Ini adalah gambar dinamonya ya. Terus ada konduktor ya. Konduktor itu adalah alat yang mengantarkan listrik. Nah, di sini adalah kabel ya, konduktornya. Terus sumber listrik. Nah, sumber listrik itu bisa berasal dari PLN ataupun bisa menggunakan listrik yaitu nih DC ya, baterai. Terus saklar ya. Saklar ini fungsinya adalah untuk menyambung dan memutuskan sumber listrik. Jadi kalau saklar itu mau menghidupkan tinggal menekan tombolnya itu, matikan, tekan lagi ya. Nah, itu ada fungsi dari saklar untuk menyambung dan memutuskan sumber listrik. Terus yang selanjutnya adalah fitting ya. Ini fitting nih, kalau seandainya anak Ustadz ingin menghidupkan dinamo atau menghidupkan sesuatu, colokkan dulu ke sumber listriknya. Kalau menggunakan fitting ini biasanya yaitu sumber listriknya berasal dari sumber listrik AC atau PLN ya. Kalau untuk yang bersumber listrik dari DC, DC itu tidak menggunakan fitting lagi nah ya. Terus yang terakhir adalah alat yang digerak putarkan ya. Alat yang digerak putarkan oleh dinamo. Itu tergantung kepada jenisnya ya. Jenisnya ada 3. Itu ada alat yang digerakkan kalau untuk kipas biasanya itu menggunakan baling-baling ya. Kalau ingin membuat kipas menggunakan baling-baling. Tapi kalau seandainya anak Ustadz ingin membuat blender, itu biasanya menggunakan nih pencacah ya. Terus kalau untuk membuat mixer ya, itu biasa menggunakan baling-baling berupa pengaduk ya, pengaduk nih atau pengocok nah ya. Nah, itu adalah komponen-komponen pokok untuk membuat alat gerak ya yang memanfaatkan sumber listrik. Oke, kita lihat yang selanjutnya adalah konsep kerja ya. Konsep kerja yang pertama, dinamo dihubungkan dengan alat yang ingin digerakkan. Ya, tergantung menggunakan baling-baling, pencacah atau pengaduk tadi ya. Sudah dihubungkan, baru dinamo dihubungkan dengan sumber listrik melalui konduktor. Konduktornya itu adalah berupa kabel tadi. Terus ketika dinamo mendapatkan aliran listrik, dinamo membuat gerak putar yang menggerakkan alat putar tadi ya. Karena dinamo berputar, akhirnya baling-baling ataupun pencacah atau pengaduk tadi ikut berputar. Alat yang digerak putarkan bekerja sesuai dengan fungsinya ya. Kalau saya ingin kipas angin berarti fungsinya adalah untuk mendinginkan. Tapi kalau untuk blender untuk mencacah, untuk menghaluskan ya. Untuk pengaduk adalah fungsinya untuk mengaduk ya. Nah, sesuai dengan fungsinya. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama itu adalah kekuatan gerak putar dinamo bergantung pada besarnya voltase dinamo ya. Untuk voltase dinamo itu ada banyak jenisnya nak ya. Di sini ada voltase dinamo itu ada yang 3 volt, 6 volt, 9 volt, 12 volt ya. Itu adalah voltasenya. Kalau voltasenya semakin kecil, semakin kecil lah kekuatannya ya. Terus besar kecilnya kekuatan gerak putar dinamo bergantung pada kemampuan memutar beban. Ya, kalau seandainya dinamo kecil, beban yang diputar pun juga kecil. Jangan asal membuat dinamo
dinamonya kecil terus baling-balingnya besar ya, tidak sanggup dia dinamonya, bisa-bisa terbakar nanti ya karena terlalu besar bebannya. Terus besar kecil voltase dinamo harus seimbang dengan besar kecilnya voltase listrik yang digunakannya. Contohnya, anak Ustadz menggunakan dinamo 3 volt. Terus anak Ustadz gunakan sumber listrik yang voltnya itu sampai 12 volt. Ya, itu akan terbakar dia, nak. Kalau sebaliknya, contohnya anak Ustadz menggunakan dinamo dengan voltase 12 volt. Anak Ustadz gunakan baterai yang kecil, ya, voltase yang kecil. Itu lambat ya, bahkan tidak bisa berputar nanti ya. Jadi harus seimbang semuanya. Oke, kita lihat kipas angin untuk digenggam ya. Nih, yang pertama langkahnya untuk membuat kipas angin untuk digenggam, yang pertama Ustaz harus membuat desain. Nah, desain ini gambaran pertama dulu ya, gambar pertama. Terus siapkan juga alat dan bahan. Alat dan bahannya itu bisa berupa tang, obeng, taspen, isolatif, solder dan timah patri, dinamo 12 volt, kabel, fitting, saklar, baterai, ya, karton duplex. Nah, itu adalah alat dan bahannya. Cara membuatnya, yang pertama anak usaha harus membuat rancangan elektro ya, elektro bagian dalamnya. Itu rancangannya yang pertama, hubungkan dinamo dengan baterai menggunakan kabel. Gunakan saklar untuk menyambung dan memutus arus listrik. Nah, itu adalah komponen-komponen utama di dalam membuat kipas angin digenggam. Terus yang selanjutnya adalah membuat konsep konstruksi kipas angin. Ya, karena kita di sini membuat kipas angin, berarti alat yang digerak putarkan itu ada berupa baling-baling, ya, baling-baling. Terus pemasangan gimana? Baling-baling dimasukkan ke dalam as dinamo ya. Terus buat gulungan duplex untuk membungkus baterai ya. Karton duplex tuh dibuat gulungan. Nah, tujuannya adalah nanti biar baterainya itu tersusun rapi di dalam itu. Terus atur kedudukan dinamo agar menempel pada baterai ya. Kedudukan dinamonya. Nah, itu biar baterainya tersusun rapi. Nah, terus nanti dinamonya juga harus tersusun rapi biar tidak susah anak Ustadz memegangnya. Nah, di sini kita lihat konsep elektro pada kipas angin, kipas genggam, nah ya. Nah, di sini ada kalau seandainya dia itu menggunakan arus listrik PLN atau arus listrik AC, dia menggunakan ini, nak ya. Nih, fitting tadi ya. Nah, ini ada kabelnya. Nah, setelah itu lilitkan dua kabel ini ke sini satu, ke sini satu. Baru ini nanti yang dicolokkan ke sumber listrik. Ini kalau seandainya dinamonya itu menggunakan sumber listrik AC. Ya, kalau dinamo itu ada dua, nak ya. Ada yang bisa menggunakan sumber listriknya AC, ada juga yang menggunakan sumber listrik DC. Kalau dibalik dia kalau yang untuk dinamo AC kita gunakan baterai, dia tidak berfungsi, nak ya. Dan juga sebaliknya, kalau dinamo bersumber DC anak Ustadz gunakan listrik, dia akan terbakar ya. Jadi anak Ustadz harus pahami dulu kira-kira dinamo yang anak Ustadz gunakan itu bersumber listrik AC atau DC ya. Terus ini adalah yang selanjutnya adalah memasang baterai ya. Nih, memasang baterai. Baterai itu ada dua kutub, ada kutub positif dan negatif ya. Nah, di sini ada kutub positifnya, di sini kutub negatif. Susun kalau seandainya dia butuhkan dua ya, tergantung dengan kekuatan dinamonya itu berapa volt ya. Terus ini adalah cara penyambungannya, nak ya. Nah, menyambung kabel itu usahakan setiap kabel itu setiap sambungan itu harus diisolatif. Tujuannya apa? Biar tidak terjadi konslet ya. Terus ini adalah pemasangan pada dinamo ya. Nah, dinamo itu nanti ada apanya? Ada kabel lebihnya biasanya, tapi kalau seandainya tidak, nah Ustaz harus membuat patri di sini ya, di solder ya, kabel dengan kepala bagian dinamo. Nah, itu harus di solder. Terus ini adalah pemasangan fitting ya. Untuk pemasangan fitting ini adalah satu kabel aja yang diambil, nah ya, kan kabel itu ada dua ya.
Nah, satu aja yang diambil diputus, baru yang satu dimasukkan putusan tadi itu masukkan ke saklar satu, ya saklar satu, terus yang satu lagi tuh masukkan ke sini ya. Jadi nanti disinilah terjadi pemutusan dan penyambungan arus listrik. Jadi yang satu tetap mengalir arus listriknya, nah ya. Nah itulah untuk saklar tadi ya. Oke, mungkin cukup itu aja penjelasan Ustadz mengenai pertemuan ketiga ini ya. Coba Ustadz kerjakan, ada 4 tugas yang Ustadz berikan ini. Mohon Ustadz sekali dikerjakan sebelum ujian UTS ya. Ujian MIT ya. Kalau seandainya Ustadz tidak mengerjakan latihan ini, berarti nilainya nanti kosong, nah ya. Oke, cukup sekian dulu dari Ustadz. Lebih dan kurang Ustadz maaf. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.